terjadi di dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku, percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat datang pada ibadah Natal di sore hari ini. Dan selamat beribadah, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy olden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang the shining stars upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas night. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the year, we all will be together. If the fates allow, so hang the shining stars upon the highest bough. Yeah, 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 yeah. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. And have yourself a merry little Christmas night. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Jumat 24 Desember 2021 pukul 16.00 WIB. Selamat sore Jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini.
Untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Kebaktian Natal di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian persiapan Natal Jumat 24 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Kebaktian Natal Sabtu 25 Desember 2021 dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Kebaktian Natal kedua Minggu 26 Desember 2021 dilaksanakan pukul 09.00 WIB dan 18.00 WIB sekaligus merupakan kebaktian perhaliran dalam rangka pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 09.00 WIB. 2. Kebaktian kunci tahun dan tahun baru di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian kunci tahun Jumat 31 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari 2022 dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 16.00 WIB dilayani oleh Pendeta M. Takaria. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian persiapan Natal. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Meyano Nicholas, Lisa Sihaan, Valentino, dan Marioni. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Desember 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara warga jemaat, saat ini kita akan melaksanakan kebaktian persiapan Natal Kristus di tahun 2021 ini. Marilah kita bersatu hati dalam sukacita bersama menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Natal Kristus. Meski dengan kondisi terbatas dan tidak seperti biasanya, namun Natal adalah momen di mana Allah dinyatakan bagi dunia. Kini, dunia pun sedang merintih kesakitan karena didera berbagai bencana. Anak-anak manusia berlomba dan bertaruh kecerdasan serta keyakinan dalam perang teknologi serta ideologi yang berbahaya dan meminta banyak korban. Masih banyak orang yang menderita dan hidup dalam ancaman teror, penyakit dan peperangan. Kita akan merayakan Natal di tengah-tengah dunia yang sakit, dingin dan membeku. Dunia kedinginan, aku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tiada berhenti. Saudara-saudaraku,
Tapi bukankah untuk itulah Yesus datang ke dunia? Bukankah Dia datang supaya dunia beroleh damai sejahtera? Mari bertanya pada diri sendiri, masihkah ada damai di hati? Adakah rasa bahagia? Ataukah sebaliknya kesedihan, kekhawatiran, dan putus harapan masih membebani hidup kita? Saudaraku, Yesus adalah juru selamat kita. Lihatlah bahwa terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu gemetar? Tuhan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan dan kasih setia. Damai sejahtera dihadirkannya di bumi dalam wujud Sang Bayi Kudus, karena Dialah Juru Selamat dan Penebus kita. Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi dosa manusia.
sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah dan kasih setia Allah, maka hiduplah setia dan rendah hati. Saudara-saudaraku, Yesus datang ke dunia menjadi tanda begitu besarnya kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Karena itu sebagai anak-anak terang yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Jemaat silakan duduk. Kesempatan diberikan solois untuk Miano Nicholas. Selamat sore jemaat, Shalom. Selamat memasuki Natal 2021. Di kesempatan ini kita akan membawakan sebuah pujian berjudul I Believe. Lagu ini bersaksi tentang sikap percaya yang membuat katong mampu melakukan banyak hal besar. Perayaan Natal juga adalah tentang mempercayai dan mempercayai ajaran Yesus dan melakukannya. Semoga pujian ini dapat memberkati. I believe in miracles. I believe all my heart. Desire will come true. I believe in rainbows. I believe the sun will rise again. Of this I'm sure. Have you ever heard a baby cry? Have you ever seen an eagle fly? It's amazing to me, even though without wings I can't fly. I believe in miracles. I believe there's a light shining within. There's a miracle inside of me. I believe with all my heart, although I cannot see. I believe in miracles. I believe someday soon the doomsday will blow. Have you ever heard a baby's cry? Have you ever seen
and eagle fly. It's amazing to me, even though without wings I can't fly. I believe in miracles. I believe there's a light shining within. There's a miracle inside. There's a miracle inside of me. Shining within, there's a miracle inside of me. Inside of me. Terima kasih Bung atas lagu pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, mendasari pemberitaan di dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini, kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Mendahuluinya mari kita berdoa. Bapa, dalam Yesus firman yang hidup, kami ada lagi di kebaktian persiapan Natal di saat ini. Kami akan membaca bagian Alkitab-Mu, mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami, ya Allah, sebagai umat-Mu. Tuntunlah hamba-Mu pendeta yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, dan itu menjadi penuntun berkat di sepanjang hidup kami. Amin. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38 yang diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maranatha. Jemaat yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saat ini kita ada dalam kebaktian 24 Desember, di mana setiap tahunnya dipahami sebagai ibadah persiapan Natal. Setelah kita melewati minggu-minggu Adventus, dari minggu Adventus yang pertama sampai minggu Adventus yang keempat, pertanyaannya adalah, apa yang Bapak Ibu rasakan dari seluruh perayaan-perayaan Minggu Adventus itu sampai di malam persiapan Natal ini? Adakah nilai yang masing-masing pribadi kita bisa pegang dan nilai itu menjadi komitmen kita untuk mengalami dan membaharui hidup ini dari waktu ke waktu? Ataukah kita menjalani minggu-minggu Adventus sampai hari ini biasa-biasa saja? Sebagai sebuah rutinitas gerejawi, sebagai sebuah rutinitas kekristenan kita. Adakah pengalaman masing-masing kita berjumpa dengan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kita jalani dari masa-masa penantian ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu penting untuk kita jawab. Dan yang bisa menjawab itu masing-masing kita. Setiap pribadi yang bisa menjawabnya. Adakah nilai yang sudah kita pegang dan nilai itu menjadi komitmen untuk dia menjalani hidup bersama dengan Tuhan? Oleh karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, setiap tahun kita merayakan Natal, maka sesungguhnya pandangan kita bukan tertuju ke masa lalu. Jadi kalau kita merayakan Natal setiap tahun, pandangan kita bukan tertuju ke masa lalu, melainkan mata hati kita dan mata iman kita selalu tertuju ke masa depan. Kita tidak pernah berbalik lagi ke belakang. Bagaimana perayaan-perayaan Natal itu dia menjadi momentum, dia menjadi peristiwa yang membenahi diri kita dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, jemaat, beta tidak mengulang lagi cerita sejarah tentang kelahiran Yesus. Sebab cerita kelahiran Yesus sudah sering kali didengar, bahkan sudah setiap tahun kita dengar, dan dia menjadi inti dari percaya kita tentang kelahiran Yesus itu. Tapi beta ingin memulai dengan satu pertanyaan. Masih pentingkah Yesus bagi kita? Ini pertanyaan pokok yang harus dijawab. Masih pentingkah Yesus bagi kita? Pertanyaan ini penting dijawab di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin mengalami krisis, kondisi-kondisi sulit hari ini. Kalau Yesus tidak lagi penting bagi kita, maka seluruh perayaan Natal kita tidak ada gunanya. Kita tidak lagi bernostalgia tentang sejarahnya. Tetapi iman kita, mata hati kita mengarah ke depan. Saudara-saudara, Natal itu dia memiliki makna penting bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga.
Sebab pada peristiwa itu kita melakukan pengenalan diri. Pada peristiwa itu kita melakukan penyangkalan diri. Pengenalan diri dan penyangkalan diri itu harus membuat kita mengalami perubahan pola hidup kita. Gaya hidup kita harus berubah ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sebab perayaan Natal itu adalah peristiwa Allah menjadi manusia dengan tujuan untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan manusia dari kebinasaannya. Kalau Yesus penting bagi kita, maka apapun keberadaan hidup kita hari ini, berilah tempat bagi Yesus di dalam rumahmu. Berilah tempat bagi Yesus di dalam dirimu. Berilah bagi Yesus tempat dalam keluarga rumah tanggamu. Berilah tempat bagi Yesus di dalam hidup pribadimu. Kalau Yesus penting bagi kita. Sama seperti Maria. Maria yang telah memberi tempat bagi Yesus. Sekalipun Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum suami. Dalam situasi seperti itu, Maria memberi tempat bagi Yesus. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam situasi kondisi yang dihadapi oleh Maria pada saat itu, dia memberikan tempat pada Yesus di tengah krisis yang dihadapi. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, kisah kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria itu hanyalah orang-orang biasa yang berperan penting di dalam sejarah beriman orang-orang Kristen. Natal itu memberi penegasan bahwa Tuhan berencana bagi perlindungan dan penyelamatan kehidupan manusia dari kebinasaan. Selalu Dia menggunakan rencana manusia. Tidak ada karya penyelamatan Allah itu di luar kehidupan manusia dengan rencananya. Karena itu pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan termasuk setiap keluarga kita. Disinilah letak pentingnya Yesus memperoleh tempat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan manusia. Agar Yesus berkarya dan bekerja, Dia selalu menggunakan rencana manusia. Ketika Allah berkenan memakai Maria dalam rangkaian kelahiran Yesus, Ia menunjukkan bahwa melalui kelahiran Yesus, bumi itu telah menjadi ruang di mana Allah hadir dan berkarya. Itu berarti Ibu Bapa, kemuliaan Allah itu bukan saja melingkupi ruang sorga, tapi kemuliaan Allah itu juga melingkupi bumi yang sementara beta dan Ibu Bapa Basudara diami ini. Karena itu bumi menjadi ruang yang kudus. Di bagian firman Tuhan tadi dikatakan apa? Anak yang kau lahirkan itu disebut kudus. Kekudusan Allah itu ada di rumah. Kekudusan Allah itu ada di rumah tangga kita. Kekudusan Allah itu ada di keluarga kita. Kekudusan Allah itu ada di tempat-tempat kerja kita. Kekudusan Allah itu ada di mana saja kita tinggal. Kekudusan Allah itu ada di kota ini. Dan oleh karena itu, ketika kita merayakan Natal, maka kita diajak untuk menjaga kekudusan itu. Itu berarti ketika kita memelihara rumah tangga kita dengan baik-baik saja, orang tua hidup baik-baik dengan anak-anak, dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua, suami istri hidup baik-baik saling mencintai, tidak saling mengkhianati, maka itu tandanya kita sementara merayakan Natal.
Itu tandanya bahwa tempat kekudusan Allah itu selalu terjaga. Ketika kita membangun hubungan dengan tetangga itu aman-aman saja, ketika kita tidak pernah mencederai dan menjelek-jelekan kehidupan orang lain di sekitar kita, ketika kita menghargai sesama kita, maka itu tandanya kita menghargai kekudusan Allah melalui Yesus yang turun ke bumi, lahir lewat peristiwa kelahirannya di atas bumi ini. Jadi kita tidak lagi bernostalgia dengan sejarah kelahiran Yesus pada masa lampau. Tapi bagaimana kita memaknai kekudusan Allah lewat peristiwa kelahiran Yesus itu, kekudusan itu mesti kita jaga di dalam seluruh hidup kita setiap waktu. Kalau ada suami istri yang bercerai, dia gagal memaknai perayaan Natal. Kalau ada suami istri yang konflik, anak-anak konflik, kalau ada orang yang tidak berdisiplin dalam kerja setiap waktu, dia gagal memaknai Natal. Sebab Natal itu kita merayakan kekudusan Allah. Dan kekudusan itu harus kita jaga di dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, ketika kita memberi tempat bagi Yesus, itu berarti Yesus berkenan akan tinggal di tengah-tengah kita. Yesus tidak hanya tinggal di tengah-tengah kita saja, tapi Dia menyertai kita. Dan penyertaan Yesus itu selalu akan nampak di dalam perjalanan hidup kita setiap waktu, saudara. Saudara-saudara, hidup ini tidak selalu enak untuk dijalani sebagai orang tua. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai para pekerja, sebagai pengusaha. Karena sering sekali kita menemui banyak masalah. Tetapi di tengah-tengah ketidakenakan itu, berilah tempat bagi Yesus untuk menyertai kita. Hidup ini tidak selalu sukses dan lancar. Atas kerja-kerja kita, atas usaha-usaha kita, atau atas impian, cita-cita, harapan yang hendak kita capai. Tidak selamanya itu kita mengalaminya sukses dan lancar. Tapi di tengah-tengah ketidaklancaran hidup kita, kerja kita, usaha kita, cita-cita kita tidak lancar, berilah tempat bagi Yesus supaya Dia beserta kita. Hidup ini tidak selalu sehat dan indah-indah, saudara-saudara. Tetapi Yesus ada bersama kita. Kita memberi tempat bagi Yesus. Virus corona pandemi adalah satu situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kita memberikan tempat bagi Yesus, maka kondisi ini akan dipulihkan oleh Yesus. Ingat saudara, semua perbuatan mujizat bisa Allah lakukan dalam hidup kita. Ayat 37 dalam bagian firman Tuhan dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria merasa tidak nyaman atas peristiwa yang dia hadapi. Tapi ketika dia memberikan tempat bagi Yesus, Allah yang mengatur segala sesuatu baginya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dialami Maria, apa yang dialami Elizabeth itu adalah bukti bahwa bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Yesus datang untuk menyatakan kepada kita bahwa Ia sangat mengasihi kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita, Yesus hadir di tengah-tengah manusia, karena Dia peduli terhadap hidup kita. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sekali-kali kita terjebak pada pemuliaan diri dan akal budi kita. Tapi bagaimana kita memaknai kelahiran Yesus itu sebagai cara kita mematuhi Allah dalam seluruh aspek seluruh hidup kita secara bersama-sama, saudara.
Kedatangan Yesus itu, saudara-saudaraku, dia menyentuh realitas terdalam dari diri kita. Dia menyentuh hati kita, dia menyentuh iman kita. Dan perubahan-perubahan besar bisa terjadi dalam hidup setiap kita kalau kenyataan terdalam dalam diri kita itu, di mana nilai-nilai itu bertumbuh, harus berubah. Mulailah merubah hati kita. Mulailah merubah suasana mental kita. Mulailah merubah karakter diri kita. Mulailah merubah cara pandang, cara berpikir kita tentang hidup ini. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Supaya Roh Allah itu turun atasmu dan kuasa Allah menaungi saudara-saudara. Sama seperti Maria. Maria ketika menyerahkan dirinya kepada Allah dan memberikan tempat bagi Yesus, Roh Kudus bekerja kepada Maria. Maka kuasa Allah menaungi Maria. Allah memakai Maria untuk karya keselamatan bagi dunia ini. Jika kita ingin mengalami perubahan-perubahan hidup, karena nilai-nilai dalam diri setiap kita juga harus mengalami perubahan. Saudara, maka perayaan Natal yang kita masuki setiap tahun itu pasti akan bermakna. Tapi kalau kita merayakan Natal dan kita tidak mengalami perubahan-perubahan hidup, hati kita tidak berubah, cara berpikir kita tidak berubah, cara pandang kita tidak berubah, kita biasa-biasa saja dan tidak memberikan tempat bagi Yesus, maka Natal tidak ada maknanya bagi kita. Saudara-saudara, sebentar lagi kita semua akan merayakan Natal. Perayaan ini adalah perayaan rohani, bukan pesta duniawi dengan segala kemegahannya. Pesta perayaan kelahiran Yesus itu harus kita jalani dengan rasa syukur dan rendah hati. Karena Yesus masih mau merendahkan dirinya di antara manusia dan dia memperlihatkan kesetiaannya bagi manusia. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dalam pengalaman masing-masing kita, pengalaman pribadi, pengalaman rumah tangga, pengalaman keluarga kita dalam perjumpaan dengan Yesus. Bukalah hati dan berilah tempat bagi Yesus, sebab pada itulah karya-karya keselamatan Yesus nyatakan bagi hidup kita setiap waktu. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Dan marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir di darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Kesempatan diberikan bagi Lisa Siahaan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Shalom, shalom. Ya, berikut ini saya akan menyanyikan sebuah lagu dari trio Tetelepta atau yang biasa kita kenal dengan Lex Trio. Dan lagu ini lagu lama, semoga memberkati Bapak Ibu, Saudara, katong semua dalam menyambut atau memasuki Natal 25 Desember 2021. Selamat bersuka cita.
Terima kasih Silisa untuk lagu pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih Allah yang telah memberikan anaknya turun ke dunia menjadi manusia demi menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan seterusnya. Hai dunia, gembiralah. Begitu kasihnya
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, telah terkumpul persembahan syukur kami. Engkau terima dan berkatilah agar persembahan ini benar-benar dapat dipergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Duet, disilakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat. Selamat bersukacita dalam menyambut Yesus Kristus. Satu lagu ini saya dan Tino dan juga salah satu teman kami, Opan, yang menciptakannya. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Karena kasih Bapa bagi kita semua, Ia datang ke dunia jadi manusia. Cinta sepanjang masa nyatalah dalam Dia, Juru Selamat kita, Yesus namanya. Oh, bagi kita semua, Dia datang ke dunia jadi manusia. Cinta sepanjang masa nyatalah dalam Dia, oh, Juru Selamat dunia, Yesus namanya. seisi dunia sujud menyembah Dia, muliakan Dia, segala kuasa diberi kepadanya, di tangannya Yesus namanya, tinggal dalam Dia cinta kasih sepanjang masa. Karena kasih Bapa
Terima kasih Bung Valen dan si Oni atas lagu pujiannya. Mari jemaat kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah dalam Yesus yang melakukan karya penyelamatan bagi kehidupan kami manusia berdosa ini. Kami bersyukur dan mengagungkan kuasa-Mu yang memberi kepada kami pengharapan dan selalu menyertai hidup kami. Ketika kami ada dan menyatu dalam persekutuan bersama dalam kebaktian persiapan Natal, kami menyadari sungguh bahwa ini adalah anugerah dan wujud cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Tuhan, ajarilah kami sebagai orang-orang percaya ini untuk dapat memaknai hidup ini di dalam kasih setia-Mu, supaya kami semakin dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu ya Yesus. Dan biarlah kami disadari untuk menjadikan diri ini semakin bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan biarlah semua perayaan minggu-minggu Adventus dan perayaan Natal yang akan kami masuki bersama memberikan kepada kami kekuatan untuk membaharui diri dan kehidupan ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi seluruh hidup rumah tangga dan keluarga kami masing-masing dengan berbagai pergumulan. Pergumulan sebagai orang tua, pergumulan suami istri, pergumulan anak-anak dengan masa depan mereka, pergumulan usaha dan kerja yang sementara ini kami lakukan, pergumulan seorang janda, pergumulan seorang duda, pergumulan seorang anak yatim piatu, pergumulan dengan mereka yang sementara ini berteriak di tengah-tengah kesakitan. Semua pergumulan itu kami bawa kepada Tuhan di malam perayaan Natal ini. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sama seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Kami membuka seluruh hidup kami, membuka hati-hati kami, membuka seluruh hidup rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah Tuhan tinggal berdiam dan berkarya atas hidup kami semua. Kami berdoa bagi pelayanan gereja ini, khususnya jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon, bagi semua pelayan dan umat, biarlah diberkati Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan bersama yang dilakukan setiap waktu. Sambil ajarlah kami untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus, sebab gereja ini hidup dan kelayakan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan itu ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia ini, para pemimpin kami, biarlah Tuhan memberi hikmat bagi mereka dalam menjalani tugas dan pengabdian mereka di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami bersyukur bahwa kehidupan kami semakin membaik di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun kami tetap menaruh seluruh harapan kami berlindung pada tangan Tuhan yang kuat itu, supaya hidup kami semua terselamatkan. Saudara-saudara kami di berbagai belahan di daerah ini, bahkan di dunia ini yang mengalami bencana-bencana alam, bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di Damer, Tuhan berkatilah mereka, pulihkanlah seluruh hidup mereka. Lalu ini kami Tuhan, biarlah malam persiapan Natal ini membaharui hidup kami. Ya Yesus, datanglah, tinggallah dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan inilah kami umat-Mu, mulai dari anak di dalam rahim seorang ibu, sampai orang tua yang berusia lanjut. Berkatilah semua kami dalam kasih dan kehendak-Mu. Sempurnakanlah kebaktian ini ya Tuhan bagi kami. Dan berkatilah semua orang yang telah melayani dan mendukung kebaktian di malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengakhiri syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendak-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat, waktu telah dekat. Siapkanlah hatimu menyambut Sang Juru Selamat. Rayakanlah Natal dalam syukurmu sebagai hamba-hamba Allah yang penuh kerendahan hati dan setia kepadanya. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat, pulanglah, persiapkanlah hidup pribadi, rumah tangga dan keluarga, dan sambutlah Sang Immanuel. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, dan terimalah janji penyertaannya. Allah sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk, kita doa syukur pribadi. Jemaat, kebaktian malam persiapan Natal ini boleh selesai
Tuhan memberkati kita semua. Shalom.